Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia hari-hari ini saya sebut adalah dunia yang penuh dengan orang-orang buta dan orang-orang tuli yang dapat melihat dan dapat mendengar. Mungkin sudah mendengar pernyataan itu, sudah bertanya-tanya, pendeta, apa maksudnya? Bukankah orang buta itu orang yang tidak dapat melihat dan orang tuli itu adalah orang yang tidak dapat mendengar? Mengapa pendeta katakan bahwa dunia ini penuh dengan orang-orang buta dan tuli yang dapat melihat dan mendengar? Nah, ini dia persoalan yang saya mau jelaskan, bahwa dunia ini penuh dengan orang-orang buta dan tuli yang dapat melihat dan dapat mendengar. Apa artinya? Yang pertama, dia buta dan tuli secara roh. Artinya apa? Mata jasmaninya bisa melihat, telinganya bisa mendengar, tapi dia nggak pernah bisa melihat rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak pernah bisa mendengar suara Tuhan dalam hidupnya, sehingga hidupnya akhirnya hancur-hancuran, hidupnya stres, hidupnya panik, hidupnya nggak ada arah. Kenapa? Karena dia tidak bisa lagi melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Dia selalu merasa dirinya nggak berharga, dia selalu merasa dirinya gagal, dia selalu merasa dirinya nggak mampu, karena dia tidak bisa melihat rencana Allah, kuasa Allah dalam hidupnya, dan nggak bisa mendengar suara roh. Roh meyakinkan dia bahwa Allah mengasihi, bahwa Allah siap menolong, bahwa Allah punya rencana yang dahsyat dalam hidupnya. Itu nggak bisa dia dengar. Itu yang saya bilang buta dan tuli secara roh. Dan yang kedua, saya pelajari buta dan tuli terhadap penderitaan orang. Kadangkala saya dengar berita ada orang ditabrak di jalan tol, mati. Lalu apa yang terjadi ketika diperiksa? Semua perhiasannya sudah nggak ada, dirampok sama orang, dicopet sama orang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengerikan sekali. Kita lihat orang-orang hari-hari buta dan tuli terhadap penderitaan orang. Orang diangkat sebagai pejabat, orang diangkat sebagai orang-orang pemerintahan. Sudah tahu bangsa ini menderita, sudah tahu orang banyak di bangsa ini menderita, masih juga budaya korupsi ada di mana-mana. Bahkan kalau perlu orang miskin diinjak sampai mati, saudara-saudara. Orang-orang yang kekurangan kalau perlu dibuang, disingkirkan dari bangsa ini. Kenapa? Karena dunia ini sedang penuh dengan orang-orang yang buta dan tuli terhadap penderitaan orang. Gak peduli dengan kesusahan orang, masa bodoh sama orang. Yang penting saya hidup enak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu kan artinya dia buta dan tuli terhadap penderitaan orang. Betul, matanya bisa melihat orang kaya, matanya bisa melihat duit, tapi matanya tidak bisa melihat air mata orang lain. Telinganya bisa mendengar orang mulai mencari keuntungan, bisa mendengar di mana ada untung, di mana ada uang, di mana ada hal-hal yang bisa diambil keuntungan. Tapi dia tidak bisa mendengar jeritan orang yang susah dan menderita. Yang ketiga, saya pelajari dunia ini sedang buta dan tuli terhadap orang-orang di sekitar. Apa keperluan, apa kebutuhan? Ayo mari kita bergandengan tangan, ayo mari kita bersatu, ayo mari kita saling mendorong. Sudah gak ada lagi yang penting gue, lu selesai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, mau sampai kapan kita jadikan dunia ini sebagai hutan rimba yang menakutkan? Mari kita punya mata yang bisa melihat keperluan orang, bisa melihat rencana Tuhan, tapi sekaligus juga bisa melihat betapa pentingnya kita bersama. Di sekitar kita ada banyak perbedaan, tapi perbedaan bukan saatnya untuk saling membenci. Perbedaan bukan saatnya untuk saling menghancurkan. Perbedaan bukan saatnya untuk saling melenyapkan. Tetapi mari kita
masa yang berbeda, kita bergandengan tangan, kita tetap saling menopang antara majority dengan minority, antara yang mayoritas dengan minoritas, antara yang kuat dan yang lemah, antara yang pandai dengan yang bodoh, antara yang mampu dengan yang tidak mampu. Ayo mari saling bergandengan tangan, saling merasa membutuhkan, saling menopang satu sama lainnya. Maka kita dapat melihat betapa dunia ini menjadi dunia yang membawa damai sejahtera buat kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program kita ini, kita memang sedang membahas tentang buta dan tuli. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari orang-orang yang buta dan tuli secara fisik itu tidak mengakibatkan masalah yang berarti di bangsa ini. Bahkan orang-orang buta banyak yang punya karya hebat, orang-orang tuli juga banyak yang punya karya hebat, sehingga buta dan tuli tidak perlu dipakai untuk kepedihan, untuk kesedihan, untuk menyesali nasib. Tidak, karena kita punya Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi persoalannya yang mengakibatkan banyak masalah dan persoalan bukan orang-orang buta dan tuli secara fisik, tetapi orang-orang yang buta dan tuli secara roh, orang-orang yang buta dan tuli terhadap penderitaan orang-orang yang buta dan tuli terhadap keadaan lingkungan di sekitar kita, sehingga masing-masing merasa saya yang paling hebat, saya yang paling benar, saya yang paling jago. Nah, ini yang mengakibatkan banyak masalah dan ini yang menimbulkan banyak persoalan. Nah, dalam program hari ini secara khusus kita sedang memang membahas buta tuli ini, yang kita mau belajar sama-sama dari Yesaya pasal 42. Yesaya 42 ayat yang ke-18 akan kita pelajari. Jadi saya beri kesempatan untuk setiap saudara ambil Alkitab saudara, catatan, alat tulis, supaya masing-masing kita dibangunkan, ya kan? Khususnya di program di 111 ini, 11 ini, 111 ini, ya kan? Supaya saudara dikuatkan senantiasa mengalami hal-hal yang baik dan menjadi orang-orang yang tidak buta dan tuli dalam hidup ini secara roh, atau buta dan tuli terhadap penderitaan orang, dan buta dan tuli terhadap orang-orang sekitar, tapi kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Nah, di dalam Yesaya 42 ayat 18-25 demikian firman Tuhan di bawah judul perikop kegagalan dan kebutaan Israel. Dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Nah, perhatikan, Alkitab jelas bilang dengarkan hai orang-orang tuli, artinya orang tuli pun bisa mendengar. Pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Jadi Tuhan sedang tidak bicara pada orang yang buta dan tuli secara fisik, ya kan? Ayat 19, siapakah yang buta selain dari hambaku, dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku, dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak tapi tidak memperhatikan, engkau memasang telinga tapi tidak mendengar. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajaran yang besar dan mulia. Namun mereka satu bangsa yang dijara dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan, menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata, kembalikanlah. Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Siapakah yang menyerahkan Yakub itu dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa, dan dia tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjukkannya, dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat yang menghanguskan dia dari sekeliling. Tetapi ia tidak menginsafinya, dan yang membakar dia tetapi ia tidak memperhatikannya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya mengapa banyak orang dapat menjadi buta dan tuli secara roh ini? Yang pertama saya pelajari, karena tidak menyadari misinya hidup di dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, persoalan dengan dunia ini, ada banyak orang yang hidup asal hidup, saudaraku. Dia pikir pokoknya asal saya bisa jadi kaya, asal saya bisa jadi sukses, saya bisa jadi terkenal, untuk itu saya hidup. Saudara, apa artinya engkau kaya? Apa artinya engkau raih semua yang saudara cita-citakan? Apa artinya engkau punya banyak uang? Apa artinya engkau sukses? Apa artinya engkau terkenal kalau hidupmu sebetulnya cuma bikin susah orang? Istrimu mungkin engkau belikan berlian, tapi hatinya engkau sakiti setiap hari karena engkau punya perempuan lain.
Engkau mungkin pikir engkau berhasil punya karyawan 1.000, 2.000, 3.000, apapun yang kau katakan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karyawanmu itu disakiti, hanya mengutuki engkau tiap hari sambil berkata, ini orang kaya tapi gila, ya kan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus sadar misi kita di muka bumi untuk apa? Supaya hidup kita menghidupkan orang lain, supaya keberadaan kita membawa damai, supaya hidup kita menjadikan berkat buat orang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita hidup untuk apa? Untuk memuliakan Kristus. Kita hidup untuk apa? Supaya hidup kita ini berarti bagi banyak orang. Baru kita mengerti inti hidup yang sebenarnya. Kenapa kita dapat menjadi buta dan tuli? Karena kita tidak menyadari misi kita hidup di dunia ini. Kita hidup untuk menghidupkan orang. Kita hidup untuk membawa damai. Kita hidup untuk menjadi berkat. Kita hidup untuk menghadirkan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, kenapa kita dapat menjadi buta dan tuli? Karena kita tidak menyadari rencana Allah dalam hidup kita. Allah merencanakan hal-hal yang dahsyat. Allah merencanakan hidup yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Allah merancangkan sebuah kehidupan yang sungguh di dalamnya terang Kristus boleh menyala, bahkan suasana sorga boleh hadir. Karena itu saudaraku, waktu kita menyadari rencana Allah, hidup kita gak akan main-main. Dan yang ketiga, kenapa kita dapat menjadi buta dan tuli? Karena tidak menyadari tugas kita untuk menjadi agent of love di dunia ini. Saudaraku, kita punya tugas untuk menjadi agent of love, untuk menjadi pembawa kasih, untuk mendamaikan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan sudah banyak mengasihi kita. Dari kayu salib Dia tebus dosa kita, Dia sembuhkan penyakit kita, Dia bela perkara kita, Dia sertai langkah-langkah kita. Nah, setelah semuanya kita terima, biarlah kita juga bagikan. Karena hidup ini bukan hanya apa yang bisa saya terima, tapi juga apa yang saya bisa bagikan. Karena kualitas hidup bukan pada berapa banyaknya yang saya bisa terima, tapi berapa banyak yang sudah saya bagikan. Dan yang keempat, kenapa kita dapat menjadi buta dan tuli? Karena kita tidak mau mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan bukan soal tidak bisa, tapi tidak mau. Kenapa kita tidak mau? Karena kita sibuk memaksa Tuhan mendengarkan suara kita. Hari ini biarlah kita belajar menjadi orang-orang yang menjadi berkat, menjadi orang-orang yang membawa damai, menjadi agent of love, menjadi agen kasih Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Yaitu dengan apa? Dengar suara Tuhan, ngerti rencana Tuhan, jalani hidup yang benar, kemuliaan Tuhan akan makin nyata. Haleluya. Kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat. Mujizat demi mujizat boleh terjadi. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada karena mungkin menyadari bahwa selama ini kami buta dan tuli secara roh, kami buta dan tuli terhadap penderitaan orang, kami buta dan tuli terhadap orang-orang sekitar. Bapa, berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah sehingga roh kami dapat mulai mendengar, dapat melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesuslah kekuatan kita, Yesuslah sumber puji-pujian kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.